Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Pernahkah terbayang oleh Sobat, bila saat menggunakan toilet, Sobat dikejutkan dengan sesuatu yang mencurigakan yang muncul dari dalam kloset? Kali ini MN Files akan menyajikan sebuah kasus dari Jepang tentang seorang wanita yang terkejut menemukan sesosok jasad dalam kloset yang tengah ia gunakan. Seperti apa kasusnya? Langsung saja kita buka filenya berikut ini. Pada tanggal 28 Februari tahun 1989, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Tamura Prefektur Fukushima bernama Yumi Tanaka baru saja kembali dari kampungnya untuk berlibur akhir pekan usai Jepang dilanda duka karena meninggalnya Kaisar Showa di hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 1989. Hari itu aktivitas berjalan normal seperti biasa, hingga kemudian di jam 5 sore, Yumi ingin menggunakan toilet di asrama tunggalnya. Saat tengah menggunakan toilet, ada sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di lubang kecil kloset, Yumi melihat sepatu. Yumi pun kebingungan, apakah mungkin ada seseorang mencoba masuk ke ruangannya. Apalagi tutup kloset dalam kondisi terbuka. Dalam kebingungannya, Yumi mencoba melihat lebih dalam. Ternyata bukan hanya sepatu yang ada di dalamnya, namun juga tubuh. Yumi kemudian berteriak dan berlari meminta bantuan rekan kerjanya. Tak lama kemudian mereka memanggil polisi. Polisi kesulitan untuk bisa mengeluarkan orang itu keluar. Bukan hanya karena baunya saja, namun untuk mengeluarkan orang itu dari dalam kloset memang tidaklah mudah. Kloset di tahun itu masih menggunakan tipe jongkok dengan dua bukaan. Ukuran diameter pipa 1, yaitu tabung urinoir, hanya sebesar 20 cm, sedangkan ukuran diameter pipa 2, yaitu tabung penampung kotoran, yang hanya sebesar 36 cm. Pipa buangan limbah mengarah ke saluran pembuangan di luar ruangan, dan kedua ujungnya dihubungkan oleh pipa berbentuk U. Petugas kebersihan akan secara teratur mengeluarkan kotoran dari pipa luar dan membersihkan bagian dalam. Melihat hal ini, polisi kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Satu-satunya cara mengeluarkan orang itu adalah menggali tanah dan menghancurkan pipa baru untuk mengeluarkannya. Sayangnya saat dikeluarkan, orang tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Posisi jasad yang diketahui berjenis kelamin pria ini terbilang aneh. Meskipun bulan Februari sangat dingin, yaitu sekitar 2 hingga 10 derajat, namun pria ini ditemukan dalam kondisi meringkuk dan tak berbusana. Baju yang dikenakannya malahan dipeluk di dadanya dengan posisi lutut dan tubuh agak miring ke kiri. Polisi kemudian melakukan pembersihan jenazah di lokasi dan mengirimkannya ke tim otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan bahwa pria ini sudah meninggal dunia sekitar 2 hari yang lalu, dan penyebab kematiannya yaitu gangguan peredaran darah di dada atau gagal jantung dan paru-paru akibat kedinginan atau biasa disebut dengan hipotermia. Selain itu, ditemukan beberapa goresan kecil di siku dan lutut, namun tidak mengindikasikan bahwa korban berkelahi dengan seseorang yang kemudian berujung tewasnya korban. Selain itu, tidak ditemukan kandungan bahan kimia beracun dalam tubuh korban. Polisi kemudian menyimpulkan bahwa kasus ini adalah murni kecelakaan, di mana si korban masuk ke toilet untuk mengintip namun tidak bisa keluar karena kesempitan dan kemudian meninggal akibat kedinginan. Setelah diselidiki lebih dalam, korban tersebut adalah Naoyuki Kano, berusia 26 tahun, manajer marketing pembangkit tenaga listrik di kota sebelah. Ia diketahui tinggal bersama orang tua dan neneknya. Naoyuki dikenal sebagai pribadi yang ceria dan open-minded. Ia juga terlibat dalam asosiasi pemuda setempat sebagai ketua dan sering diminta menjadi MC di acara pernikahan. Dengan melihat latar belakang Naoyuki tersebut, jelas warga menganggap tindakan mengintip itu tidak mungkin dilakukannya. Apalagi yang menjadi tanda tanya besar, bagaimana pria dewasa bisa masuk ke dalam pipa septic tank? Berikut ini adalah teori dan spekulasi yang bermunculan berkaitan dengan kasus Naoyuki. Ukuran tubuh dan ukuran pipa. Hal ini dengan melihat ukuran diameter pipa yang hanya 36 cm, sedangkan lebar bahu rata-rata pria Jepang berusia 25 hingga 29 tahun adalah 40,4 cm, dan termasuk juga ukuran bahu wanita yang 36 cm. Hal ini berarti bahwa wanita pun juga kesulitan masuk ke dalam tabung. Dengan begitu, ini juga akan membuat Naoyuki yang jika memang benar punya niatan masuk ke dalam pipa pembuangan tersebut, akan kembali keluar dari pipa septic tank.
Ayah Naoyuki bahkan mencoba melakukan eksperimen dengan menggunakan pipa dengan model yang sama. Hasilnya, ia tidak bisa masuk ke dalam pipa sendirian, baik dalam kondisi berbusana maupun tanpa busana. Posisi yang aneh. Kesimpulan polisi tentang kematian yang tidak disengaja akibat niatan mengintip atau disebut dengan voyeurism sulit untuk diyakinkan. Jika Naoyuki merangkak masuk, ia harus berbaring telungkup karena hanya dengan cara ini ia dapat menggunakan tangan dan kakinya bersama-sama. Namun ketika polisi menemukan jasadnya, ia dalam posisi menghadap ke atas. Selain itu, temuan aneh berikutnya dari Naoyuki adalah kaos yang ia peluk. Kaos ditemukan dalam kondisi terlipat rata. Sulit untuk membayangkan seseorang melipat baju di ruang sesempit itu dan mengapa Naoyuki menahan bajunya dalam kondisi yang seperti itu. Mungkinkah seseorang melepas bajunya ketika Naoyuki dalam kondisi tak sadar? Bisa jadi, karena ada temuan luka lecet di area siku dan lututnya. Apalagi Naoyuki menggunakan hoodie tebal. Pasti sulit untuk memasukkan Naoyuki yang masih berbusana. Tapi siapa ya orang itu? Sepatu. Jika benar kalau Naoyuki punya niatan mengintip, mengapa ia hanya menggunakan sepatu hanya sebelah saja? Kemana perginya yang sebelah? Setelah melakukan pencarian, polisi menemukan sepatu yang lain di lereng tanah dekat asrama guru perempuan. Jadi, apakah lereng itu adalah tempat kejahatan pertama terjadi? Hubungan antara Naoyuki dan Yumi. Fakta mengejutkan muncul di balik kasus ini. Ternyata Yumi dan Naoyuki saling kenal baik. Hubungan baik di antara keduanya ini juga sempat menimbulkan spekulasi lain kalau Yumi yang sudah bertunangan malah berselingkuh dengan Naoyuki. Namun tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran dari hal ini. Namun yang pasti bahwa Naoyuki dan Yumi saling kenal dan hubungan keduanya baik-baik saja. Beberapa waktu sebelum kejadian naas ini terjadi, Naoyuki sempat membantu Yumi menghadapi sebuah masalah. Yumi sering mendapatkan telepon yang melecehkan sehingga Naoyuki dan kekasih Yumi merekam panggilan tersebut dan mengirimkannya ke kepolisian. Namun pihak polisi tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan alasan bahwa si penelepon tidak menyebabkan kerugian yang berarti bagi Yumi. Kemudian seseorang di desa bertanya pada Naoyuki mengenai hal ini. Ia memberitahu bahwa ia sebenarnya mengetahui siapa penelepon misterius itu, namun tidak pernah mengungkapkan namanya. Anehnya, setelah kejadian naas pada Naoyuki terjadi, Yumi dan kekasihnya putus. Apakah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Mobil Naoyuki. Ketika polisi menyelidiki di sekitar TKP, mereka menemukan bahwa mobil Naoyuki diparkir di dekat asrama. Kunci mobil masih di tempatnya, dan pintu mobil tidak terkunci. Sepertinya Naoyuki hanya ingin memarkir sebentar. Jika Naoyuki benar berniat melakukan tindakan mengintip, tindakan meninggalkan mobil tanpa dikunci ini sangatlah tidak normal. Waktu yang kontradiktif. Menurut ayah Naoyuki, di malam hari tanggal 23, sebagai ketua asosiasi pemuda, Naoyuki mengadakan pesta perpisahan untuk seorang seniornya dan tidak kembali ke rumah hingga pukul 1 dini hari. Namun keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi di tanggal 24, Naoyuki menyapa sang ayah yang tengah menonton TV di ruang tamu dan kemudian berpamitan akan keluar sebentar. Namun ia tidak pernah kembali. Seperti yang sudah kita tahu di awal bahwa hari itu adalah hari pemakaman Kaisar Showa dan semua orang tengah berlibur. Yumi mengambil cuti di hari itu dan baru kembali di tanggal 28. Dan hal ini juga diketahui oleh Naoyuki. Jadi mengapa Naoyuki menerjang dingin dan naik ke pipa kloset selama 4 hari hanya untuk mengintip Yumi? Jelas hal ini dirasa sang ayah tak masuk akal. Munculnya spekulasi. Setelah polisi memutuskan menutup kasus ini, beberapa warga desa berspekulasi bahwa kematian Naoyuki sebenarnya ada hubungannya dengan pemilihan kepala desa yang baru saja berakhir. Beberapa waktu sebelum kejadian, desa Miyakoji mengadakan pemilu kepala desa. Sebagai wakil pemuda, Naoyuki juga difavoritkan oleh salah satu kandidat dan mengajaknya untuk berkampanye. Akhirnya sang kandidat berhasil memenangkan pemilu. Namun, di balik kemenangan sang kandidat, hal tak menyenangkan terjadi. Prefektur Fukushima adalah situs utama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang, dan pada saat itu tanah desa dipilih sebagai area perluasan proyek tersebut. Hal ini membutuhkan persetujuan dari warga desa, namun warga desa terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang satu percaya bahwa proyek tersebut akan meningkatkan ekonomi lokal, sedangkan kubu yang lain menganggap proyek tersebut mencemari lingkungan. Kubu yang pro dengan proyek diwakili oleh Naoyuki, sehingga banyak yang menganggap bahwa Naoyuki menerima suap dari pihak proyek.
Bahkan ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa panitia pemilu menerima uang transfer yang cukup besar. Namun dari mana asal uang itu tidak ada yang tahu. Jadi, apakah ada yang berusaha balas dendam terhadap Naoyuki akibat hal ini? Munculnya spekulasi lain. Yumi Tanaka diketahui ternyata adalah tunangan dari putra ahli strategi kampanye pemilu kandidat kepala desa, yaitu Tuan Tadashiro Watanabe. Naoyuki diduga awalnya menerima ajakan tim sukses Tuan Tadashiro untuk mendukung terpilihnya Tadashiro menjadi kepala desa. Namun setelah Naoyuki menemukan adanya korupsi kampanye, Naoyuki kemudian memutuskan untuk mundur. Anehnya, usai kematian Naoyuki, Yumi mendapatkan penghargaan dan rumah mewah dari perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir tempat Naoyuki bekerja. Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara Yumi dan Tuan Tadashiro dengan perusahaan tempat Naoyuki bekerja? Dendam perusahaan. Diketahui sebelum kejadian tewasnya Naoyuki terjadi, perusahaan tempat Naoyuki bekerja mengalami berbagai insiden. Supervisor bernama Tuan K yang bekerja di perusahaan tempat Naoyuki bekerja bertugas sebagai manajer operasional mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke depan kereta di stasiun kereta api Ueno, Tokyo di tanggal 4 Januari tahun 1989. Hal ini kemungkinan terjadi karena sebulan sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan di salah satu unit pembangkit listrik tenaga Fukushima Daini. Berawal di akhir Desember tahun 1989, reaktor di unit 3 sudah 3 kali berbunyi alarmnya. Namun hari itu Tuan K bekerja sendirian sebab hari itu masih dalam suasana liburan tahun baru. Mengetahui hal ini, ia pun kemudian melaporkan pada pihak pimpinan. Namun pimpinan memerintahkan Tuan K mengabaikan alarm tersebut, namun tetap mengontrol tekanan reaktor karena perbaikan baru dilaksanakan di tanggal 6 Januari. Tapi kemudian kecelakaan terjadi hingga situasi menjadi makin serius. Supervisor Naoyuki ini merasa bertanggung jawab akan hal tersebut dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Anehnya lagi, berita kematian Tuan K ini seperti terkesan ditutup-tutupi agar tidak diketahui oleh pihak kolega. Mengetahui hal tersebut, Naoyuki yang dikenal sebagai teman baik Tuan K berusaha menyelidiki lebih jauh mengenai kasus kematian yang menimpa Tuan K. Mengetahui tindakan Naoyuki ini, si pelaku pembunuhan yang bisa jadi bagian dari pihak perusahaan atau hanya pembunuh bayaran kemudian melancarkan aksinya. Masih ingat dengan si penelepon jahil yang sering mengganggu Yumi? Tahu kalau Naoyuki punya hubungan yang baik dengan Yumi, si pelaku menggunakan rencana telepon jahil hanya sebagai siasat untuk menjebak Naoyuki. Naoyuki yang mendengar Yumi membutuhkan bantuannya memutuskan berangkat menemui Yumi dengan membawa mobilnya. Namun bukan Yumi yang ditemui Naoyuki, melainkan si pelaku. Ada artikel yang mencatat bahwa Naoyuki yang dikejutkan oleh si pelaku sedang tidak membawa obat cadangan. Namun tidak dituliskan apakah Naoyuki memiliki penyakit bawaan seperti asma dan lain-lain. Tubuh Naoyuki kemudian diseret si pelaku sehingga meninggalkan salah satu sepatu Naoyuki di lereng. Setelah itu, untuk membuat kesan kalau di tempat itu hanya Naoyuki yang datang, si pelaku mengendarai mobil Naoyuki mengitari asrama guru. Namun karena tergesa-gesa, si pelaku lupa mencabut kunci mobil. Setelah itu, si pelaku mulai menanggalkan pakaian Naoyuki dan memasukkan Naoyuki dalam septic tank dan kemudian kabur. Naoyuki yang terbangun dalam kondisi terperangkap seperti itu mencoba berteriak minta tolong. Namun karena cuaca dingin, suaranya terdengar lemah dan jarak jangkaunya pun terbatas. Apalagi hari itu tidak ada guru yang masuk sekolah karena masih libur. Di tengah keputusasaannya ini, satu-satunya alat yang bisa ia gunakan untuk meminta bantuan adalah sepatunya. Ia mencoba melempar sepatunya menuju lubang urinoir untuk menarik perhatian, namun karena ruang yang sempit dan cuaca dingin, ia pun gagal dan sepatunya terjatuh di atas tubuhnya. Karena kelelahan dan kedinginan, Naoyuki pun meringkuk sambil memeluk pakaiannya. Tapi jika melihat dari apa yang direncanakan dan dilakukan si pelaku, ada kemungkinan tidak hanya ingin menghabisi nyawa Naoyuki. Bisa jadi pelaku punya keinginan menghancurkan reputasi baik Naoyuki di desa itu, dengan membuat penilaian buruk bahwa Naoyuki adalah seorang pemuda yang punya kelainan seksual dengan kebiasaan suka mengintip. Padahal selain dikenal sebagai pribadi yang hangat dan santai, Naoyuki juga dikenal mahir dalam bermusik dan berolahraga seperti bermain gitar, baseball, dan bahkan pandai menulis puisi. Dapat dikatakan Naoyuki adalah pemuda yang bermoral, cerdas, pandai dalam pendidikan jasmani maupun seni. Polisi dipindah tugaskan. Tak berselang lama setelah kasus ini terjadi, semua polisi dari kepolisian Miharu Desa Miyakoji dipindahkan ke wilayah lain karena mereka dianggap bertanggung jawab atas hancurnya TKP. Tak sampai di situ,
Petugas penyelidik yang melihat jasad Naoyuki kemudian berhenti dari pekerjaannya yang telah digelutinya selama 34 tahun. Aneh bukan? Apakah ada hubungan antara kematian Naoyuki dengan sebuah rahasia besar yang melibatkan tim kepolisian setempat? Sayangnya polisi tidak pernah membuka kembali kasus Naoyuki ini, karena Undang-Undang Pembatasan Jepang kasus ini kemudian ditutup. Hingga kini masih menjadi misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan Naoyuki. Kisah Naoyuki ini kemudian menginspirasi seorang sutradara asal Jepang bernama Fumaki Watanabe membuat film di tahun 1996 yang berkisah tentang seorang pemuda baik yang dibunuh dan dimasukkan dalam septic tank karena membongkar aib pemilu kepala desa. Film ini hanya didistribusikan di Jepang sebagai videotape, sehingga tidak menarik banyak perhatian. Terlepas dari apa yang sudah terjadi dan berbagai spekulasi yang muncul, sulit untuk bisa membayangkan betapa mengerikannya seseorang menjemput ajalnya dengan tenang dalam saluran pembuangan yang dingin dan sempit. Jadi, bagaimana menurut sobat? Dari berbagai teori yang muncul, mana yang paling masuk akal menurut sobat? Silakan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian investigasi kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.